Jadi si Davandi juga ngevlog nih. Aduh. Tapi gue gak bisa di-save, jadi nge-live aja. Jadi nge-live jadi ya. Jadi kali ini kita mau kita mau JJS, jalan-jalan sore ke sekitar Jakarta aja. Rutenya Priok, jemput teman gue dulu satu, baru kita ke GBK. Si Davandi mau ngajak makan kebab, katanya dia BM. By the way, ini gue baru beli mic, jadi ini kayak video pertama yang ada suaranya gue. Jadi kalau jelek ya maklumin aja, ya sebisa mungkin gue edit lah jadi bagus. Jadi pada video kali ini ada yang gue mau omongin, kayak keresahan gue, wae anjas. Jadi beberapa minggu yang lalu gue habis nonton gue habis nonton channelnya Kosandi, Superbike Suspect, yang pokoknya yang dia kayak pepet-pepetan gitu. Terus pokoknya ada yang video, ada pengguna Aerox sama bapaknya nggak terima gitu gara-gara kepepet, padahal nggak kena gitu loh. Nah di situ dia kan ngajak pokoknya dia sesuatu, pokoknya dia kayak ngajak berantem deh, nggak terima, nggak marah-marah. Terus ada beberapa kalimat yang bikin gue trigger. Nah, jadi kalimatnya itu adalah anak motor nggak punya nyali, anjas. Jadi title videonya itu anak motor nggak punya nyali. Gue bukannya mau pansos gimana-gimana, cuma ya ini keresahan gue, wae. Kalau misalnya kalian pengen denger opini gue, ya silakan ditonton. Jadi yang gue mau ngomongin itu, motoran itu harus nggak cuma punya skill doang bisa bawa motor, tetapi juga skill menahan emosi. Emang bener sih, maksudnya anak SD pun kalau misalnya bisa bawa motor ya emang bisa-bisa aja. Cuma kan emosinya itu loh, emosinya dia masih belum bisa mengontrol. Jadi ya ada sebuah alasan kenapa pemerintah tuh bikin peraturan kalau misalnya mengendarai motor itu atau mengendarai kendaraan bermotor itu harus 17 tahun dan punya SIM. Karena secara rata-rata nih 17 tahun ya pasti udah bisa mengendarai motor dan udah bisa setidaknya mengontrol emosinya sedikit lah. Nah, yang bikin gua trigger itu pertama-tama adalah anjas. Kayak profesor aja gue, literasi gitu. Marah-marah di jalan, kayak fine, lu boleh kepepet atau enggak, misalnya lu taruhlah tabrakan, tapi ya sebisa mungkin lu jangan marah gitu loh. Karena ya kalau bisa sih diselesain dengan kepala dingin, dan ya udah kalau misalnya ada kerugian ya tinggal minta ganti rugi. Soalnya kalau misalnya kayak kalian berantem nih, bisa aja kalian berantem terus ada pihak yang nggak keterima, maksud gua ya mau pihak yang nabrak ataupun yang nggak nabrak nggak terima dengan pukulannya atau hasil berantemnya itu, bisa jadi lapor polisi, dan yang kena kan pasti yang pertama kali mukul gitu loh. Misal nih kalian ditabrak tapi kalian mukul duluan, ya orangnya bisa aja ngelaporin kalian ke polisi dan panjang cerita. Jadinya kan ya yang salah kena kalian juga gitu loh, jadi memperpanjang masalah. Jadi kalau misalnya kalian berantem nih, terlepas dari siapa yang nabrak siapa yang ditabrak, ya pokoknya yang pertama kali mukul kena dah. Nah itu kan ada yang memperpanjang masalah dan ya memperbanyak biaya. Bisa aja biaya rumah sakit makin mahal, terus ya biaya, pokoknya banyak deh ribet. Daripada kalian marah-marah, lebih baik ya diem santuy aja. Kayak yang kemarin CBR 1000 ditabrak Ayla, mereka nggak berantem di jalan sampai gimana-gimana banget. Maksudnya ya udah, yang punya CBR juga adem-adem aja. Ya bahkan sebenarnya dia bisa mempolisikan atau enggak lewat jalur hukum, cuma ya karena dia santuy
santuy wae, anjas, hidup santuy ya. Ya udah, sekedar memaafkan aja. Itu sih, itu sebenarnya yang gue pengen, poin yang pengen gue sampaikan. Jadi kalau motoran di Jakarta tuh harus berkepala dingin lah, jangan marah-marah. Gue juga soalnya udah pernah gue ditabrak mobil gue ditabrak motor. Kalau misalnya bisa aja gue marah waktu itu kan, cuma nggak ada ruginya, ada ntar gue malu diliatin orang-orang, masyarakat sekitar, terus yang ngabisin tenaga aja. Mending gue ya udah gue diem aja waktu itu pas ditabrak. Gue kayak, terus ini mau gimana, gini ya udahlah, gini ya wes, begitu ya end masalah gitu loh. Jadi kalian nggak menambah masalah, terus bahkan kalian bisa damai gitu loh dengan orang yang nabrak kalian atau kalian tabrak, kalian damai. Jadi ya bahkan kalian siapa tahu bisa jadi partner bisnis ke depannya, relasi di kedepan hari, who knows. Gue mending lebih banyakin koneksi sih daripada ngajak rival berkompetensi gitu. Ya itu sih salah satu. Nah itu hal yang pertama lah yang gue mau ngomongin. Jadi motoran tuh harus dengan berkepala dingin, gak harus motoran, berkendara juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkendara marah-marah juga, kalian diem aja. Kalau misalnya kalian ikut-ikutan marah, ntar dia terpancing emosi juga, teribet juga gitu loh. Nah yang kedua, ada kalimat dia yang bikin gue geram aja, tapi kayak ya udah geram, maksudnya kayak geram, ya bukan geram, trigger gue lah kayak gitu. Dibilang anak motor gak punya nyali. Jadi gini, teruntuk bapak yang ada di video itu, om ya, atau masyarakat yang nonton, kita ini anak motor itu bukannya nggak ada nyali atau nggak mau ngajak ribut segala, cuma ya bedain dong motor sama nyali. Motor ini kita melakukan sekedar hobi gitu loh, nggak ada kaitannya sama dengan berantem segala, kayak apa hubungannya juga kan, nggak ada. Terus menurut gua gini ya, kalau misalkan suatu masalah bisa diselesaikan tanpa adu jotos, itu sih baru gentleman. Kalau misalnya dikit-dikit masalah berantem, dikit-dikit masalah ribut, itu ya masih gimana ya, kalian tuh masih ada di fase remaja lah. Kayak orang lagi mencari jati diri, nggak mau diremehin, harga diri pokoknya nomor satu. Ya itu kan wajar aja di umuran 19, 18, 20 kayak gue gini. Rata-rata sih sepergaulan gue gitu, ada yang apa-apa dikit ribut gue. Nah gue sebenarnya paling males sih kayak begitu. Kayak gue nggak ada masalah sama yang kalian yang gitu-gitu, cuma kalau misalnya ada orang yang ribut kayak begitu-gitu sama gue, ya gue diemin aja. Daripada gue spend energi gue untuk hal-hal yang nggak begitu, mending gue motoran. Bisa aja nih, gue biasanya kalau lagi ada masalah nih terus ribut, berantem, capek men, ngapain, kayak lu berantem kucuk udah, belakangannya juga baikan, maaf-maafan, ya cuma sekedar buat nentuin doang siapa yang menang siapa yang kalah. Tapi kan endingnya ya kalian ya baikan juga gitu loh. Apa salahnya dengan cuma ngobrol, kasih tahu nih lu nggak sukanya di mana, lu juga yang satu maunya gimana, gitu aja. Kalau gue sih gitu. Gue paling malas sebenarnya kalau misalnya ada orang kayak ngajak ribut gitu. Maksudnya bukan dibilang gue nggak ada nyali atau gimana. Kalau misalnya orang itu mukul duluan, ya kemungkinan besar baru adu jotos. Tapi ya kalau misalnya dia ngajak, nggak, misalnya gini loh, kalau misalnya dia ngajak ayo ribut jam segini di sini, gue kayak apaan sih, nggak jelas banget lo. Tapi kalau misalnya ketemu di jalan nih ada masalah terus tiba-tiba dia main pukul gue aja, ya itu udah beda cerita. Gue kan membalas dengan alasan self defense. Ya kalau misalnya ada orang yang suka begitu terus nonton video gue, ya sadarlah. udah nggak zaman lagi lah gitu-gitu, kayak dikit-dikit berantem, kayak dikit-dikit apa-apa marah-marah di jalan gitu-gitu, dikit-dikit apa-apa pukul-pukulan di jalan, dikit-dikit
dikit apa ya. Kalau misalnya kayak gitu mah nggak bakal ada kelarnya. Lebih baik lu ngomong. Selalu tadi mepet, ya udah ngobrol, Pak, gini tadi maksudnya apa gitu kan, kenapa mepet, terus tinggal minta maaf, ya gini, ya kelar. Nggak usah adu jotos, adu bla bla bla. Ya masyarakat bisa nilai sendiri sih dari komennya. Gue juga ngeliat kayak, wah salut sama si Ko Hansen ya yang mepet, bisa nahan emosi. Nah itu gue salut, daripada kalau misalnya mereka berantem gitu kan. Itu gue kayak, ya apa bedanya lu sama anak-anak umur seumuran gue gitu loh. Kalau gue sih gitu ya, mulai sekarang hidup santuy wae. Kalau ada masalah ya omongin aja gitu loh. Soalnya kalau lu udah ribut tuh kayak kedepannya lu bakal selek aja gitu sama tuh orang. Kayak misalnya gue ribut nih sama temen gue, terus baikan, ya kedepannya nanti juga lu bakal kayak, anjir dulu gue pernah ribut sama nih orang, kayak nggak enak gitu loh jadinya, awkward gimana gitu. Harus hidup santuy guys. Terus untuk apa ya, nah kira-kira gak tahu lagi gue mau ngomongin apa ya. Intinya sih gitu, pokoknya kalau motoran itu dibutuhkan sifat kedewasaan. Kalau kalian udah bisa, misalnya nih kalian bisa bawa mobil atau motor, tapi kalian belum bisa mengontrol emosi kalian, gua saranin sih jangan ya. Kalau komplek-komplek aja kayak ke Indomaret gitu boleh lah, kayak dari kota wisata ke sekitarnya, ke McDonald belakang. Tapi kalau udah ke jalan raya itu udah beda cerita men. Kayak misalnya nih gua kemarin mobil, gua latihan mobil tuh kan manual, mau menyempurnakan kopling aja itu gue butuh ya sebenarnya dua hari gue juga udah bisa gitu loh. Penyempurnaannya ya paling sebulan 2 bulan lah, sisanya itu di jalan raya. Jadi gue setahun latihan di jalan raya, bener-bener setahun didampingin nyokap gue. Bahkan pas masih kuliah aja gue masih latihan gitu loh. Nyokap gue masih bawa mobilnya, maksudnya gue bawa mobil ke kampus, terus nyokap gue gitu yang bawa pulang. Nanti gue pulang bareng temen gue atau enggak naik Gojek gitu loh. Yang kedua ya, selama masih bisa diselesaikan dengan apa, dengan santuy, dengan kepala dingin, itu lebih baik sih daripada kalian berantem. Aduh macet lagi nih. Kira-kira begitu. Apalagi yang mau gue omongin ya, kayak ini gue bakal bikin 2 video deh. Satu video ngomongin ini, satunya lagi topik berikutnya. Ini gue kurang pede sebenarnya diliatin orang-orang dari tadi. Aduh, wow. Oh ya, gue bukannya atau lagi gue bukannya siapa-siapa ya. Kayak gue bukan influencer, bukan atlet profesional dalam dunia permotoran. Gue cuma two wheels enthusiast wae yang pengen ngasih tahu ke kalian kayak di dunia permotoran tuh kurang-kurangin lah gitu kan. Gue bukan yang kayak Om Fabs atau Harald atau TJR ya. Gue bukan siapa-siapa sih, cuma kayak ya ini keresahan gue aja. Jadi ya sekali lagi terima kasih telah menonton. Oke, sampai sini aja untuk ini. Ntar lanjut lagi pas JJS di Jakartanya. Oke, pokoknya ya jangan lupa I mean that